bertentangan dengan kehendak kita. Nah, kalau saudara setuju, ini yang kita mau jadikan bahan untuk kita belajar pada hari ini. Serius, karena rencana Tuhan selalu bertentangan dengan kehendak kita, maka itu perintahnya supaya kita selalu bersukacita, selalu mengucap syukur, selalu berterima kasih untuk apa saja. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekalipun hidup kita tidak bersukacita, senantiasa di dalam Tuhan. Nah, ini yang penting. Banyak orang bersukacita, tiap kali mereka keluar makan ya pasti kita diajak. Kan lumayan 2 minggu nggak belanja. Nah, jangan bersukacita karena hal itu. Ada orang bersukacita karena dapat bonus, dapat hadiah, dan hal-hal yang lain bisa membuat kita bersukacita. Tapi yang Tuhan inginkan, kita bersukacita dalam Tuhan, bukan di dalam hal-hal yang lain. Terus dikatakan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, apa itu perintah yang luar biasa ini? Berarti ngalami hal apa saja, saudara dan saya tidak boleh tidak, harus bersukacita untuk hal apa saja. Inilah kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, untuk bisa mengalami sebuah pendobrakan dalam hidup kita, untuk selalu bisa bersukacita, saya ulangi, untuk bisa mengalami pendobrakan di dalam hidup kita, maka kita harus mempunyai konsep ini. Konsep apa? Satu, kita harus selalu berdiri di sisi dan di pihak Tuhan. Saya ulangi, untuk bisa mengalami sukacita terus menerus senantiasa, maka yang pertama kita harus berada selalu di posisinya Tuhan, di pihak Tuhan. Yang kedua, saudara dan saya harus miliki pola pikir Bapa kita di surga. Yang ketiga, kita harus bisa memiliki cara pandang yang Bapa kita miliki. Yang keempat, kita harus punya hati, punya perasaan yang Tuhan kita juga punya. Nah, kalau 4 hal ini ada dalam hidup kita, maka bersukacita senantiasa itu sangat mudah. Saya ulangi lagi. Satu, posisi saudara dan posisi saya harus selalu ada di posisi Tuhan, berdiri di pihak Tuhan. Yang kedua, cara kita berpikir, mindset kita, cara kita berpikir, cara pikiran kita menganalisa, menentukan sesuatu, harus pakai pola pikir mindsetnya Tuhan. Yang ketiga, cara pandang kita melihat sesuatu yang baik maupun tidak baik harus dengan sudut pandang Tuhan. Yang ketiga, perasaan kita ya dalam situasi apapun, maka hati kita harus memakai hati Tuhan, sehingga memutuskan apa saja yang tidak enak sekalipun, maka saudara dan saya tidak akan mengambil keputusan dalam penilaian manusia. Semuanya dalam penilaian Tuhan. Bayangkan kalau cara kita hidup di pihak Tuhan, cara kita berpikir seperti Tuhan berpikir, cara kita melihat seperti Tuhan melihat,
cara hati kita berperasaan, berprasangka, semuanya secara hati Tuhan, saudara bisa bayangkan hidup ini, wah luar biasa. Maka dengan sendirinya kita akan selalu senantiasa terus menerus bersuka cita. Karena kita tahu apa yang Tuhan percayakan itu yang terbaik buat kita masing-masing. Yang Papa kerjakan itu yang terbaik buat kita. Kita baca ayat yang berikut. Sudah sering kita dengar. Yesaya 55 ayat 7 sampai 9. Yesaya 55 ayat 7 sampai 9. Begini kata Tuhan. Baiklah orang fasik, orang jahat meninggalkan jalannya, yaitu kejahatannya. Dan orang yang melawan Tuhan, itu terjemahan betul, meninggalkan rancangannya untuk melawan Tuhan. Lalu baiklah ia kembali kepada Yahweh, baliklah, maka Dia akan mengasihaninya. Mari kita balik kepada Tuhan kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ini ayat 7. Ayat 8. Sebab, kita ketahuan kenapa 4 hal tadi penting untuk kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Saya ulangi, mengapa 4 hal tadi penting untuk kita bisa senantiasa bersuka cita, yaitu berdirilah dan hiduplah di bagian Tuhan, di tempat Tuhan berdiri. Milikilah pikiran seperti pikiran Tuhan, milikilah hati, perasaan seperti hati Tuhan, dan milikilah cara pandang seperti Tuhan memandang. Karena ayat 8 Yesaya 55 ini, sebab rancanganku, kata Papa, bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Yahweh. Berapa jauhnya, berapa ribu kilometer, ribuan kilometer loh jaraknya antara pikiran Tuhan dan pikiran kita, antara jalan-jalan Tuhan dengan jalan-jalan kita, antara rancangan-rancangan kita, planning-planning kita dengan planningnya Papa kita. Itu bedanya, jaraknya ribuan kilometer. Mungkin juga bisa ratusan ribu kilometer. Kenapa saya berkata begitu? Lihat kalimat berikut. Ayat 9 Yesaya 55. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara bayangkan jarak cara kita memandang sesuatu, cara memikirkan sesuatu, cara memutuskan sesuatu, bedanya antara kita dengan Papa di surga. Itu seperti tingginya langit ke bumi. Nah, kita tahu sampai hari ini tidak ada, bukan belum ada, tidak akan ada manusia dengan sepandai-pandainya, sejenius-jeniusnya seorang manusia, sehebat-hebatnya teknologi. Tidak ada yang bisa mengukur langit itu di mana, batasnya di mana. Sehingga kalau langit diketahui batasnya di mana, maka manusia bisa mengukur. Masalahnya langit itu nggak ada. Bukan belum ditemukan batasnya, nggak ada. Langit itu nggak ada. Nah, kok bisa kelihatan biru? Nah, itu masalahnya. Begitu jauhnya sampai nggak ketemu ujung langit itu di mana, maka yang kelihatan hanya warna biru. Saudara, ini Tuhan kita. Dahsyat sekali.
apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kita sejauh itu. Sudah nggak nyampe lah ya apa yang kita mau pikirkan, apa yang kita mau rancangkan, jauh sekali. Nah itu kan nggak cuma jutaan kilometer loh saudara, betul nggak? Nggak cuma jutaan kilometer, tapi nggak tahu, memang nggak ada batasnya. Jadi ini yang kita harus ikuti kehendak Tuhan. Begitu jauhnya bedanya ya, karena nggak nyampe. Jadi mau bagaimana lagi kalau kita melihat fakta firman ini ya. Jadi mulai hari ini paksakan diri kita. Saya ulangi, paksakan diri kita ya untuk mengikuti apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Ikuti saja. Karena jaraknya begitu jauh, nggak nyampe. Wih, saudara lihat. Maka itu jangan sombong. Loh, apa hubungannya? Jangan sombong. Oke, sekarang kita coba tutup mata sebentar. Kalau langit itu nggak ada, jadi bukan cuma nggak ada batasnya, salah. Langit itu tidak ada. Jadi di jagat raya ini, di universe, alam semesta ini, yang namanya langit itu tidak ada. Di dalam kehampaan kosong, ya, ada miliar, mungkin triliun planet di bumi ini. Loh, kenapa segitu banyak? Sebab manusia pernah dibuat kagum ketika seorang namanya Hubble menemukan sebuah teleskop. Maka itu teleskop ini disebut teleskop Hubble, karena yang menemukan itu orang namanya Hubble. Hubble. Nah, teleskop Hubble ini saya belum tahu apakah sudah ada yang lebih modern dari teleskop Hubble ini atau tidak, saya belum tahu. Tapi sejak Hubble menemukan teleskop, ternyata dunia dibuat nggak cuma terkejut, tapi syok. Ternyata di luar matahari kita, catatnya, di luar matahari kita kan punya satu matahari yang namanya gugusan Bima Sakti, satu galaksi. Dan satu matahari itu ada sekian ribu, nggak tahu berapa banyak planet, kita tidak tahu. Nah, di luar matahari kita ada gugusan matahari yang lain lagi. Dan jumlah matahari itu bukan ribuan. Maka itu ketika Hubble menemukan teleskop dan membuat manusia terkejut. Dengan teleskop itu Hubble menemukan, wih, ternyata ada sekian miliar matahari. Saudara bayangkan, sekian banyak matahari. Dan masing-masing matahari punya sekian ribu planet lagi. Udahlah, kita nggak tahu. Nah, ini yang luar biasa. Saudara, mari hari ini kita mempelajari ini. Ya. Saudara, itu sebabnya kalau di luar gugusan kita matahari ada sekian juta lagi dan sekian triliun planet, maka bumi, ya, bumi yang kita tinggali ini lebih kecil. Virus itu mata kita nggak lihat, tapi dengan mikroskop khusus orang bisa melihat bentuk dan ukuran virus. Tapi dibandingkan, waduh, sebanyak ini, saudara, maka
bumi ini nggak akan ada artinya. Saya ulangi lagi, dibandingkan nggak tahu berapa triliun planet di bumi ini. Kita nggak tahu. Coba ya, saudara yang belum tahu, kira-kira 10 tahun yang lalu, hampir lah, dunia digemparkan oleh seorang hamba Tuhan. Aduh sayang, saya nggak bisa ngelihat Facebook, HP saya kepake semua ini. Ya, ada seorang namanya Giglio, saya lupa nama depannya. Nah, dia membuat video, judulnya How Great Is Our God. Betapa besarnya Tuhan kita. Nah, langit adalah batas pandang manusia ketika memandang kehampaan. Betul. Tapi itu tetap gak ada batasnya. Hampa. Terlalu jauh. Nah, Louis Giglio. Bisa gak? Siapa yang pegang Zoom ini? Coba cari Louis. L-O-U-I Giglio. Nah, saudara tolong. Di situ ada film. Bisa dilihat di YouTube atau di Google. Louis Giglio. Ada yang bisa nolong saya? Cari, ada dia punya berapa film. Salah satu yang paling mengagumkan, How Great Is Our God. Wih saudara, ketika dia membuat film itu, ada teks bahasa Indonesianya juga filmnya. Saya menangis saudara. Siapa kita? Begitu kecil. Ada yang bisa nolong? Untuk bukakan Louis Giglio. Bukan cuma debu, Filemon. Kalau debu itu bisa dilihat. Kita ini pecahan dari satu debu. Pecahan jutaan bagian dari satu debu. Kalau kita melihat itu. Ada yang bisa menolong saya enggak? Louis Giglio. Wih, luar biasa. Oke, How Great Is Our God. Terima kasih. Ini dari siapa? Dedi. Bisa ditayangkan gambarnya. Wih, saudara, itu luar biasa. Saya beli waktu itu murah. Di Amerika satu DVD itu nggak salah cuma $2,5. 10 tahun yang lalu, dari tahun 2010, saya beli banyak sekali. Saya berikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Wih, luar biasa, saudara. Suara siapa ini? Ya, Louis Giglio kalau ada ya. Nah, saudara, kita ini yang namanya bumi saja, belum orangnya loh, bumi. Dibandingkan dengan jagat raya ini, bumi ini, buminya loh, lebih kecil dari debu. Nah, kalau buminya lebih kecil dari debu, lah manusianya seberapa? Maka itu jangan sombong. Mengapa satu-satunya firman yang berkata, siapa yang Tuhan tentang, enggak cuma Tuhan lawan, tentang, itulah orang congkak. Wih, siapa kita? Ya, lagi sekali tadi ada yang bilang kita debu, lebih kecil dari debu. Wih, karena dalam Yesaya pasal 40, coba ya saya cari dulu ayatnya. Dalam Yesaya 40 dikatakan begini. Yesaya 40 ayat 15, supaya kita bisa bayangkan. Kalau saudara dan saya bisa mengerti posisi Tuhan dan posisi kita, enggak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba. Saudara, bedakan antara setetes air dan setitik air. Sadar nggak bedanya? Saya ulangi. Saudara, bedakan antara setetes air dan setitik air. Mana lebih banyak? Setetes. Bagi Bapa di surga, bangsa-bangsa itu seperti setitik air dalam timba.
Nah, bangsa-bangsa sekarang jumlahnya 7,5 miliar. 7 juta. Bayangkan, setitik itu bagian dari setetes, lebih kecil, betul. Nah, kalau bangsa-bangsa yang 7,5 miliar ini cuma setitik air, lalu saudara, maaf ya, segede-gedenya badan saudara, maaf jangan tersinggung, nggak kelihatan. Satu titik air dibagi Sintan, selama ini Koden nggak ketemu kamu Sintan. Ya, kalau bangsa-bangsa setitik air, lah kita ini seberapa? Lanjut. Dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca kecil. Terus, sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Pulau-pulau tidak lebih dari abu halus. Saudara bisa bayangkan, kalau pulau-pulau tidak lebih daripada abu halus. Nah, ada berapa juta pulau di dunia, tapi beratnya tidak lebih daripada abu halus. Aduh, luar biasa. Nah, sekarang bisa bayangkan, kalau di mata Tuhan bangsa-bangsa cuma seperti setitik air, pulau-pulau hanya seberat, apalagi tadi katanya, abu halus. 22. Oh ya, terima kasih ya. Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi. Haleluya. Terus, yang penduduknya seperti belalang. Saya suka melihat firman ini. Hei para belalang, jangan sombong. Saya pakai istilah bahasa Jawa, nggak ngerti saya akan terangkan. Walang dibengesi. Ini bahasa Jawa. Tahu nggak arti kata walang dibengesi? Artinya belalang diberi lipstick. Benges itu lipstick. Saudara ngerti nggak istilah saya? Kalau di hadapan Tuhan kita ini cuma seperti belalang. Jangan sombong. Temukan belalang dengan bunglon atau iguana, habis kita. Mau sombong apa? Nah, saya harap penjelasan betapa kecilnya manusia ini dibandingkan alam semesta. Begitu panjang penjelasan saya, lebih dari 10 menit saya ini ngomong dari tadi. Artinya, jangan sombong walaupun kaya. Jangan sombong walaupun pinter. Jangan sombong walaupun merasa cakep dan cantik. Jangan sombong, cuma belalang. Ya, sekali-sekali belalang naik pesawat, sekali-sekali belalang naik Mercedes, sekali-sekali belalang. Ya udahlah, ngomong sendiri. Saudara kita ini kecil, nggak ada artinya sama sekali dalam hidup kita. Maka itu jangan sombong. Saudara, ini yang kita harus sadar, harus tahu dalam kehidupan kita. Siapa kita sesungguhnya? Manusia mati nggak bawa harta, meskipun cantik dan cakep, kalau mati jadi tanah. Betul. Ya, ini intermezzo karena ada tulisan begitu di Zoom. Ya, satu kali ada anak ayam diskusi dengan mamanya. Ya, anak ayam ini tanya, "Mah, bedanya ayam dengan orang itu apa?" Oh iya. Oh, puji Tuhan ada yang sadar di Facebook. Aku baru sadar. Aku ini walang dibengesi. Ampuni aku Papa. Betul. Ngapain sombong? Nah, terus anak ayam ini dijelaskan. Gini loh nak.
bedanya manusia dengan kita. Kita ini masih lebih terhormat dari ayam. Loh, mamanya tanya, anak ayam tanya, kok bisa mah kita lebih dihormati daripada manusia? Manusia itu hebat-hebat loh mah, manusia itu pinter-pinter loh mah. Enggak, kita masih lebih terhormat. Selama kita hidup nak, nama kita sama ayam. Tapi waktu kita mati, nama kita baik, banyak nak. Nah bedanya dengan orang. Manusia waktu hidup namanya macam-macam. Tapi ketika mereka mati namanya sama. Apa itu mah? Anak ayam tanya, mayat. Terus kalau kita, wah kita namanya macam-macam. Begitu kita mati bisa jadi ayam goreng, ayam geprek, ya, ayam penyet, ayam kalasan, enggak tahu ayam apa lagi. Oh anak ayam ini bangganya luar biasa. Sadar ya? Begitu kita mati, mau profesor, mau sarjana, mau teolog, doktor teologi, doktor apa saja, ya ayam katsu, ayam apa saja. Kita ini mayat, saudara. Nggak ada arti. Maka itu mau sombong apa? Punya duit sebanyak apa saja mati nggak dibawa. Maka itu sampai di bagian ini anak-anak Tuhan, mari kita bertobat dari kesombongan kita. Lihat dengan virus corona ini, begitu takutnya manusia. Itu menunjukkan bahwa kita ini bisa mati, sadari itu. Maka itu selama kita masih hidup. Kenapa Samuel Tarigan kamu mau ketawa takut dosa? Tertawa saja. Ini anak saya dari Lampung. Kenapa Sam? Mau ketawa kok takut dosa? Kamu tertawa. Malu ya? Ayam lebih hebat dari kita. Serius. Ayam bakar. Betul. Ayam apa saja lah. Sudah. Tapi manusia tetap mayat. Nah kalau Tuhan bisa menghargai kita seperti ini, saudara. Oh, Wan salaman, ayam sorry itu bukan ayam sorry man. Ini ada hamba Tuhan dari Surabaya komentar itu. Jadi betapa bodohnya kita kalau kita tidak mau mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Maka itu kalau hidup ini bisa menyerah kepada Papa. Lucu ya, ini ada yang komentar, lucu nih, Pak Daniel ilustrasinya lucu. Betul, saya juga tertawa waktu pertama kali dengar baca tulisan, saya nggak tahu nulis siapa tentang ayam itu tadi. Tapi itulah faktanya. Mau sombong apa? Oh, yang dari Lampung tadi mau tertawa takut dosa karena dia lagi makan ayam kecap. Oke lanjut. Tapi tolong ya tulangnya jangan ikut dimakan ya Sam. Nah, jadi inilah hidup bersuka cita. Nggak usah takut untuk menghadapi apa saja. Karena Papa kita ada di situ. Oke? Jadi inilah kehendak Tuhan atas hidup kita, saudara. Kalau kita mau sungguh-sungguh bersandar, berserah, mengikuti kehendak Tuhan, terima kasih Papa. Nggak ada yang sulit bagi Tuhan. Sulit bagi kita, bagi Tuhan tidak. Maka itu bersukacitalah. Saya akan baca komen ini lagi. Firman Tuhan kali ini cukup menggelitik setelah tahu siapa saya. Harusnya orang-orang kaya dan sombong, orang sombong mendengar firman ini. Mengapa banyak gembala tidak ada yang menjabarkan firman ini? Kasihan mereka yang tidak tahu kenyataan. Kita lebih kecil dari debu. Ya seberapa ya jadinya besar kita? Nggak ada ukurannya. Terlalu kecil. Terima kasih. Bersukacita. Berani menanggalkan semua yang indah. Dan yang tidak indah ya Pak. Betul. Semua kita tanggal. Oh haleluya. Wih Raymond. Kamu ada di... Saudara. Maka itu kalau kita sudah tahu posisi kita seperti ini, kita harus bersyukur. Betul? Ikuti saja apa
yang Tuhan mau kerjakan atas kita. Apalagi kita tahu bahwa Papa kita selalu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, apalagi kalau kita tahu firman itu, mau takut apa kalau kita nggak tetap bersuka cita di dalam semua. Nah, ilustrasi yang berikut. Siapa pernah main pasal? Ya, bongkar pasang itu. Saya beri ilustrasi yang kedua. Pasal bahasa Inggrisnya. Tahu ya, pasal istilah Indonesia permainan bongkar pasang. Saya masih ingat saudara, waktu saya tinggal di Jerman ya tahun 83-84 yang lalu. Nah, ada orang kasih hadiah saya. Ini mahasiswa, waktu saya tinggal di kota Aachen. Ya. Kasih hadiah permainan puzzle, tolong dicatat, yang jumlah kepingannya, saya lupa 1.000 atau 2.000 keping. Saya bilang, kamu itu gak ngasih hadiah ini, ngasih kerjaan ini. Apalagi yang dikasihkan ke saya waktu itu lukisan Rembrandt yang Night Watch, ya, yang penjaga malam. Itu kan banyak gelapnya. Tapi karena memang saya suka tantangan, nah saya kerjakan, tapi nggak pernah selesai sampai saya balik ke Indonesia. Puji Tuhan satu keluarga di kota Aachen, mahasiswa Indonesia, saya punya kamar di situ, saya pinjam, jadi saya gelar, nggak selesai. 1000-an lebih pasalnya. Betapa sulitnya ngerjakan itu. Nah, ini ilustrasinya. Kenapa kita harus bersuka cita senantiasa? Belajar selalu bersuka cita, menghadapi yang gak enak dan yang enak sekalipun. Karena begini Papa kita, semua peristiwa yang kita alami dari umur berapa kita, ya, kalau kita belajar tentang psikologi, sejak kita masih dalam kandungan, sudah banyak kejadian yang dialami oleh mama kita dan kita di dalam perutnya. Itu terekam semua di memori alam bawah sadar kita. Sebagai bayi dalam kandungan kita nggak pernah ingat, tapi memori kita menyimpan semua peristiwa yang dialami oleh mama kita. Nah, sampai kita lahir umur sehari, umur 2 hari, umur seminggu, umur 8 minggu, umur 3 bulan, umur setahun, umur 2 tahun, terus kejadian yang enak, kejadian yang tidak enak, kejadian yang baik, kejadian yang tidak baik, semua kita alami. Nah, disitulah firman ini hebat. Papa menyimpan semua itu dan dia ubahkan yang tidak baik jadi baik, yang baik diubahkan jadi bertambah baik. Katakan amin untuk hal ini. Itulah cara Papa kita mengerjakan apa yang dia kerjakan di hidup kita. Saya ulangi lagi. Sejak kita masih dalam kandungan 9 bulan 10 hari, mama kita setiap hari mengalami macam-macam yang baik dan tidak baik. Semua yang mama alami waktu hamil kita itu terekam di alam bawah sadar kita. 9 bulan 10 hari. Waktu kita lahir, hari pertama, minggu pertama, minggu ke-8, bulan ketiga, bulan ke-8, bulan yang ke-12, masuk tahun kedua, terus sampai usia sekarang ini. Dalam satu hari ada berapa peristiwa yang kita alami. Semuanya masuk dalam rencana Tuhan. Berapa banyak yang kita alami, itu semua tersimpan rapi di memori kita. Semua peristiwa itu adalah pasal, potongan-potongan pasal, bongkar pasang. Oke, ada komen bagus. Pantesan aja kalau orang hamil lagi benci sama suaminya, anaknya mirip suaminya. Enggak begitu aja. Saya mau jelaskan. Ada bayi loh, bukan anak, jadi belum setahun. Begitu bapaknya dekat, dia marah. Lagi tidur nyenyak, kalau bapaknya masuk ingin melihat anaknya. Ini anak bisa kebangun, tahu kalau papanya masuk. Pokoknya anak itu nggak suka dengan papanya. Masih banyak. Nah, dalam
riset yang saya pernah lakukan. Ternyata ketika seorang istri hamil, dia nggak suka suaminya, entah karena alasan apa saja. Aneh, anak yang belum kenal siapa papanya, belum tahu, maaf maksud saya, dia bisa nggak suka papanya, padahal papanya nggak ngapa-ngapain. Karena apa yang dialami oleh mama di hatinya dirasakan oleh anak itu. Dan itu betul. Nah saudara, saya belajar ini. Waktu demi waktu yang saya lewati, tidak pernah tidak ada satu hari tanpa satu peristiwa itu tidak ada. Semua kita yang mengalami manusia, yang namanya manusia, pasti setiap hari itu ada kejadian-kejadian, minimal satu kejadian. Tapi seringkali lebih dari satu kejadian, bukan? Setiap hari dalam hidup kita. Maka itu saudara, hari ini kita belajar dari firman ini untuk selalu bersuka cita. Karena Papa selalu terlibat dengan kita di semua peristiwa yang baik maupun yang gak baik terjadi dalam hidup kita. Itu Papa kita. Maka itu penting sekali mulai hari ini dalam hidup kita mengizinkan Papa kita bekerja. Nah, kumpulkan semua potongan-potongan pasal, kumpulkan. Saya nggak tahu kalau umur saya sudah 60 lebih seperti ini, ada berapa juta potongan-potongan pasal yang saya sudah kumpulkan selama saya hidup. Nggak tahu. Nah, kumpulkan, tiap kali dapat satu potongan pasal, cari cocoknya di lubang yang mana, cari. Tiap hari begitu. Maka kalau saudara bisa mengumpulkan potongan-potongan pasal itu, dan kita temukan tempatnya yang tepat di mana. Tunggu. Hari demi hari, waktu demi waktu yang kita lewati, pelan-pelan kita mulai melihat gambar. Oh, ini begini. Belum selesai, belum selesai. Akan terus terjadi, akan terus terjadi. Sampai pada akhirnya kita bisa melihat, wih, indah sekali pasal ini. Maka itu kita bisa selalu bersuka cita dalam hidup ini. Karena yang tidak indah pun kalau ketemu pasangan pasal yang lain akan jadi indah. Saya kagum ketika Roh Kudus memberi saya hikmat atau pengertian ini. Saya kagum. Sungguh Tuhan kita luar biasa. Penting sekali dalam kehidupan kita. Kita menemukan pasal-pasal yang luar biasa dalam hidup kita. Sampai semua potongan itu jadi indah. Ya, karena apa? Ketemu pasangan potongan kecil dengan potongan yang lain. Terima kasih. Ada komen bagus ini, ilustrasi bagus. Bahkan saat kita dilingkupi masalah, tolong dengar, ini bagus komen di Facebook. Bahkan saat kita dilingkupi masalah, kita harus bersyukur. Nah, saudara kita ini mengibaratkan kita seperti onde-onde. Terima kasih ya. Saya belum tahu ini Bagus Haryadi ini siapa. Sebab kalau manusia itu seperti onde-onde, maka hidup dilingkupi wijen itu indah dan jadi enak. Oh, terima kasih, ilustrasi bagus. Ya, oke lah. Dan sebelum dilingkupi, setelah dilingkupi, jangan kaget, harus digoreng dulu. Ya, walaupun onde-onde sudah penuh dengan wijen, kalau nggak digoreng juga nggak jadi onde-onde, nggak bisa dimakan. Oke, ilustrasi bagus. Yang berikut ada ilustrasi. Oh, komen gini. Wah, bukan firmannya saja, tapi pengetahuan yang belum saya dengar. Ada istri yang benci suami sehingga anaknya tidak suka pada ayahnya. Betul, itu luar biasa. Nah, ada yang tanya lagi,
Bagaimana dengan kasus tertentu? Misalkan kehamilan di luar pernikahan. Tetap nggak ada manusia bisa buat anak. Hanya saja orang itu melanggar, tapi Tuhan tetap sayang anak itu. Ya, jadi anak-anak yang dilahirkan di luar nikah jangan dibuang, mereka tidak bersalah. Kita tetap sayang mereka. Dalam hidup saya cukup banyak anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami, nggak tahu siapa ayahnya, tapi mereka jadi anak-anak yang hebat sekarang ini. Jadi inilah yang Tuhan ingin untuk kita mengerti. Pasal-pasal kehidupan kita kumpulkan, saudara. Nanti jadi indah. Jadi inilah beberapa alasan kenapa ada hukum. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan kukatakan sekali lagi, bersukacitalah. Karena memang semuanya itu indah, gak ada yang salah, gak ada yang jelek dalam hidup ini. Asal kita mau mengucap syukur. Jadi dalam hukum bersukacitalah senantiasa, maka kita harus lanjutkan mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Itu yang Tuhan siapkan buat kita. Bersukacita harus mengucap syukur. Sebab tanpa mengucap syukur, sukacita kita nggak ada artinya. Walaupun kita tahu firman Tuhan ini. Nah, jadi hari ini 4 hal tadi jangan lupa. Pindahlah posisi kita di posisi Papa kita. Mindset kita harus pakai pola pikir Tuhan. Cara kita memandang sesuatu harus melihat Dia memandang. Posisi hati kita harus selalu benar di hadapan Dia, supaya kita bisa selalu mengucap syukur dan bersukacita. Nah, saya ingin bagi sedikit supaya yang tadi malam tidak ikut belajar tentang Abram dan Lot, kita bisa mengikuti lagi. Nah, ini cara Abram memandang sesuatu. Ya, saya buka Kejadian pasal yang ke-13. Kejadian pasal 13. Ayat yang saya baca dulu, cari dulu. Ayat 15. Oh, 14 Oke, maaf. Saya baca 16 dulu supaya saudara tahu. Ya, Kejadian 13 ayat 16. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Ini janji Yahweh Tuhan kepada Abram. Aku akan, terima kasih, menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Bukan pasir. Pasir itu masih ada butiran. Kalau debu itu halus. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Mengapa Bapa Yahweh kita bisa memberikan janji kepada Abraham bahwa keturunannya sebanyak debu tanah? Lihat ayat 14 dan 15. Setelah Lot berpisah daripada Abram. Setelah Lot berpisah, berfirmanlah Yahweh kepada Abram. Lot sudah milih yang baik menurut pemandangan matanya, yaitu lembah Yordan yang subur, airnya banyak, tanaman-tanaman pohon-pohonnya subur-subur. Lot sudah pilih itu. Begitu Lot pergi, berfirmanlah Yahweh kepada Abram, pandanglah sekelilingmu. Kejadian 13. Lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu. Ini firman dasar. Maaf. Sebab seluruh negeri
yang kau lihat itu. Jadi kalau Abraham nggak pakai kacamata seperti kita, maka Abraham bisa melihat jauh karena itu padang gurun, nggak ada pohon, nggak ada bangunan. Jadi los, pandangannya luas. Dengarkan firman ini dahsyat. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu, berarti yang Abraham lihat itu gurun tandus. Sejauh-jauh mata Abraham memandang, dia hanya lihat debu. Nggak lihat bangunan, nggak lihat gedung, tidak melihat pohon-pohonan, debu. Karena dia melihat debu sejauh matanya memandang, maka Papa berfirman, Bram, sejauh matamu melihat ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, kamu cuma lihat debu, Bram. Maka keturunanmu akan seperti debu banyaknya. Wih, luar biasa. Ada yang komen, Pak Filipus di Zoom, mata Abraham memandang sampai ke kaki langit. Betul. Karena luar biasa, dia melihat jauh sekali ke depan. Mulai hari ini saudara, inilah alasan kita bersukacita senantiasa. Sejelek-jeleknya keadaan yang kita lihat, sepahit-pahitnya hidup yang kita alami. Nah, jadi saudara, setidak enak apa sebuah keadaan, ya, sepahit apa sebuah situasi, separah apa kejadian yang kita alami, tetaplah mengucap syukur, tetaplah bersukacita karena Tuhan tetap ada bersama dengan kita di situ. Dalam situasi setidak enak apapun. Maka itu, mari kita berjalan maju. Jangan berhenti, jangan stop. Waktu hal-hal yang tidak baik, waktu hal-hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kita, jangan. Oh, sayang waktunya. Kalau kita berhenti, jangan, jalan terus. Karena kita percaya rencana Tuhan, walaupun sejauh itu jaraknya dengan cara kita berpikir, Tuhan kita tetap dahsyat mengerjakan apa saja dalam hidup kita ini. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita senantiasa setelah kita tahu bahwa Papa kita sedang menyusun di hidup kita sebuah pasal dan tunggu kepingan-kepingan itu kumpul semuanya dan kita mulai melihatnya. Maka itu hari demi hari yang kita lewati, ya, makin banyak kejadian di hidup kita setiap hari, berarti kita punya kepingan-kepingan pasal makin banyak. Hari ini kita diberi kepingan-kepingan pasal sekian buah. Kumpulkan, cari pasangannya, cocoknya di mana. Menikmati. Besok kita terima kepingan-kepingan pasal yang lain lagi. Sebanyak berapapun yang Tuhan beri hari itu. Terima, kumpulkan, cari pasangannya di mana. Maka tiap hari ada sukacita. Karena kita nungguin kepingan pasal itu dengan semangat dan antusias. Aku mau lihat apa ya? Aku mau lihat apa ya? Wih, terima kasih Tuhan. Kepingan pasal makin banyak diberi. Nah, itu cara kita bersukacita senantiasa. Karena tiap-tiap kepingan pasal itu berarti dan berharga. Jadi kita mengambil keputusan. Tidak ada yang tidak baik yang kita alami, walaupun itu memang tidak baik. Saya ulangi kalimat ini.
Tidak ada yang tidak baik yang kita alami, walaupun faktanya itu tidak baik. Loh kenapa? Tidak baik untuk satu keping pasal. Tapi kalau yang tidak baik ini kita terima, lalu kita ketemu ada lubang yang cocok dengan kepingan pasal ini, dan kepingan pasal yang tidak baik ini ternyata bisa cocok kiri kanan atas bawah, kan selalu 4 bagian, kecuali di pinggir cuma 3. Setelah pasal yang tidak baik ini ketemu dengan 4 pasal di sekitarnya, begitu kita masukkan ke bagian lubang dari 4 kepingan pasal yang lain, maka kepingan pasal yang tidak baik itu kita baru tahu, oh ini pasangannya dari pas 4 ini. Nah bayangkan 4 pasal yang bagus-bagus, maaf sudah berjejer, tapi tengahnya lubang. Nah ketika lubang pasal 1 ini kita dapatkan dari kepingan yang tidak baik, maka begitu yang tidak baik itu kita masukkan di antara 4 kepingan pasal yang baik, maka saudara kepingan pasal itu jadi baik. Maaf putus lagi. Oke, zoomnya saya tunggu. Nggak apa-apa, lanjut ya. Nah jadi saudara bisa bayangkan, kalau satu keping pasal yang kita anggap itu nggak baik terus kita buang karena kita nggak suka, apa ini saudara, maka 4 yang sedang menunggu satu keping jadi nggak baik seterusnya. Ngerti nggak maksud saya? Ini luar biasa. Maka itu jangan suka buang kepingan-kepingan pasal yang tidak baik. Jangan. Tunggu. Ada yang baik-baik menunggu kepingan yang tidak baik. Misalnya saudara sudah menyelesaikan, ya, sudah menyelesaikan. Misalnya sudah dapat pasal yang 2000 keping. Saudara sudah menyelesaikan yang 1999. Berarti kurang 1 keping bukan? Jangan bilang sudah selesai. Nggak apa-apa kurang 1, nggak bisa. Pasti jadi nggak baik. Karena lubang 1. Nah, saya harap saudara mengerti firman ini. Kepingan pasal selalu saling menunggu, ya. Ada komen, kalau berjalan tidak kuat merangkak, kalau merangkak nggak kuat merangkak seret. Apapun yang terjadi tetap iring Tuhan, amin. Terima kasih atas setiap kepingan pasal yang dikumpulkan, apapun itu. Terima kasih, sukacita makin penuh dan hidup makin indah. Terima kasih Pak, sangat menguatkan. Puji Tuhan, betul. Maka itu nggak ada alasan untuk kita nggak bersukacita, saudara. Karena Bapa kita selalu terlibat dalam semua bagian di hidup kita. Amin. Oh, Horas amang huta julu. Ini anak papa yang di Medan sudah lama tidak dengar kabar kalian ini. Amin. Walaupun kita terkadang tidak sabar untuk mencari tempat yang tepat. Betul. Ayo kita belajar sabar untuk menantinya. Pasti indah hasilnya. Pasti indah. Terima kasih Bapak. Maka itu ada pujian klasik him. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Dia beri kuat padamu. Puji Tuhan. Itu lagu klasik, lagu him. Dia memberi kekuatan. Jadi saudara, selalu bersukacita itu perintah, selalu bersukacita itu hukum, selalu bersukacita itu indah. Walaupun yang kita alami tidak indah, tidak enak, tapi kalau kita mau mengucap syukur, aduh hasilnya sungguh-sungguh luar biasa. Termasuk
Kalau ada orang-orang Tuhan izinkan menyakiti, menghina, memfitnah, menjelekkan, menghancurkan nama kita, jangan marah. Itu salah satu kepingan pasal juga. Awas, nggak ada yang bilang amin. Awas. Ya, jadi Tuhan izinkan semua itu pasti indah. Kalau kita mau menerimanya, walaupun itu tidak enak. Terima kasih Papa, betapa sabarnya Papa kita, betapa indahnya kasihnya kepada kita. Lagi sekali, jangan lupa Luigi Giglio, cari itu video tentang How Great Is Our God. Kalau saudara lihat video itu, kita sadar siapa aku. Ya, Luigi Giglio, L-O-U-I-E, L-O-U-I-E, bisa Giglio, G-I-G-L-I-O. Cari How Great Is Our God. Ada banyak yang lain lagi. Puji Tuhan untuk firman ini. Terima kasih Papa, bahwa Engkau nggak pernah salah memutuskan sesuatu. Ya, terima kasih Hengki. Tonton ya film itu. Oh, betapa indah firman ini. Setiap pencerahan itu pasti mengorek hati saya. Tidak ada firman yang terasa seperti dininabobokan. Tapi sekarang saya tahu Tuhan sedang mengikis yang rusak dan kotor supaya bersih. Amin. Indah sekali Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjadi pelaku firman. Sampaikan kepada sebanyak-banyaknya saudara kita untuk tidak suka ngomel, tapi selalu bersukacita dan mengucap syukur. Jadi sukacita dan bersyukur itu seperti dua sisi koin. Harus ada dua-duanya. Hanya bersukacita tanpa mengucap syukur, nggak ada gunanya. Hanya mengucap syukur tanpa sukacita juga tidak ada gunanya. Terima kasih Papa untuk firman yang Papa sediakan buat kami. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.